Halo semuanya, nama saya Diana Lafemai Tanjung dengan NIM 23103122220064. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari ujian tengah semester manajemen. Proses pembuatan keputusan oleh pimpinan organisasi melibatkan beberapa langkah penting. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses tersebut. Langkah-langkah: identifikasi masalah atau peluang, pengumpulan informasi, analisis informasi, alternatif solusi, kemudian evaluasi alternatif, pemilihan keputusan, implementasi, dan terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Pengumpulan informasi. Setelah masalah atau peluang diidentifikasi, pimpinan perlu mengumpulkan informasi yang relevan dan berkualitas. Ini bisa meliputi data internal seperti laporan keuangan, serta informasi eksternal seperti tren pasar atau peraturan pemerintah. Identifikasi masalah atau peluang. Pimpinan harus mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan atau peluang yang perlu dimanfaatkan. Hal ini dapat melibatkan analisis menyeluruh terhadap kondisi internal dan eksternal organisasi. Analisis informasi. Informasi yang terkumpul kemudian harus dianalisis secara cermat. Pimpinan perlu mengevaluasi berbagai faktor yang terlibat dan memahami implikasi dari setiap pilihan yang tersedia. Alternatif solusi. Pimpinan harus mengembangkan berbagai alternatif solusi untuk menanggapi masalah atau peluang yang dihadapi. Ini memungkinkan mereka untuk mempertimbangkan berbagai pendekatan dan memilih yang terbaik. Evaluasi alternatif. Setiap alternatif solusi perlu dievaluasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria ini dapat mencakup faktor-faktor seperti keuntungan, risiko, dampak sosial, dan kesesuaian dengan visi dan misi organisasi. Pemilihan keputusan. Berdasarkan hasil evaluasi, pimpinan memilih satu alternatif solusi yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. Implementasi. Keputusan yang telah dipilih harus diimplementasikan dengan hati-hati. Ini melibatkan perencanaan yang matang, alokasi sumber daya yang tepat, dan pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa implementasi berjalan lancar. Evaluasi dan penyesuaian. Setelah keputusan diimplementasikan, pimpinan perlu terus memantau hasilnya. Jika diperlukan, mereka harus siap untuk menyesuaikan keputusan mereka berdasarkan umpan balik dan perkembangan yang terjadi. Berikut merupakan pohon keputusannya. Lingkungan organisasi dan lingkungan alam memainkan peran penting dalam kesuksesan sebuah organisasi, karena keduanya memiliki dampak yang signifikan terhadap operasi, strategi, dan reputasi organisasi. Lingkungan organisasi. Kehidupan organisasi. Lingkungan organisasi mencakup faktor-faktor internal seperti budaya perusahaan, struktur organisasi, kebijakan internal, dan dinamika tim. Kesuksesan sebuah organisasi seringkali bergantung pada kekuatan dan kesehatan lingkungan organisasinya sendiri. Misalnya, budaya perusahaan yang mendukung kolaborasi dan inovasi dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas karyawan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesuksesan jangka panjang perusahaan. Komitmen karyawan. Tingkat kepuasan dan komitmen karyawan juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan organisasi. Lingkungan kerja yang menyenangkan, inklusif, dan memberikan kesempatan untuk pengembangan karir dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan produktivitas mereka. Sebaliknya, lingkungan yang tidak sehat atau konflik internal dapat menghambat kinerja dan mengganggu kesuksesan organisasi. Contohnya adalah perusahaan Google.
Sebuah perusahaan teknologi termuka memiliki budaya kerja yang terbuka dan kolaboratif, di mana karyawan merasa didengar dan dihargai. Karyawan diberi kebebasan untuk berinovasi dan berbagi ide, yang menghasilkan produk-produk yang inovatif dan berkualitas tinggi. Karyawan yang merasa puas dengan lingkungan kerja mereka cenderung lebih berdedikasi dan produktif, yang pada akhirnya mendukung kesuksesan jangka panjang perusahaan. Lingkungan alam, sumber daya alam. Lingkungan alam menyediakan sumber daya yang penting bagi banyak jenis bisnis, seperti air, tanah, udara, dan energi. Ketergantungan organisasi pada sumber daya alam membuatnya rentan terhadap perubahan dalam ketersediaan atau kualitas sumber daya tersebut. Regulasi lingkungan. Semakin banyak negara mengeluarkan regulasi lingkungan yang ketat untuk melindungi lingkungan alam. Organisasi harus mematuhi peraturan ini dan memperhitungkan dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Pelanggaran regulasi lingkungan dapat berdampak negatif pada reputasi organisasi dan menyebabkan sanksi hukum dan finansial. Contohnya adalah sebuah pabrik manufaktur harus memperhatikan penggunaan air dan emisi limbah yang dihasilkan oleh proses produksinya. Jika pabrik tersebut tidak memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya, misalnya dengan mencemari sungai setempat dengan limbah industri, hal ini dapat menyebabkan penutupan pabrik oleh pemerintah setempat, sanksi finansial yang besar, serta kerusakan reputasi yang signifikan. Jurnal berdasarkan tanggung jawab dan etika, berjudul Penerapan Etika Manajemen dan Tanggung Jawab Sosial Pegawai Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara. Etika yang baik akan membuat sebuah organisasi atau lembaga menjadi lebih mudah berkembang, dengan sehat sekaligus menumbuhkan citra yang baik terhadap kinerja organisasi atau lembaga tersebut. Etika manajemen yang merupakan sekumpulan standar, kepercayaan, dan pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi atau lembaga dapat menciptakan manfaat atau kerugian bagi sebuah organisasi atau lembaga merupakan aspek yang sangat penting dilaksanakan dalam aktivitasnya, demi terjaminnya kelangsungan proses bisnis dan program kerja yang sedang dijalankan oleh organisasi atau lembaga. Tanggung jawab sosial dapat dikategorikan dan termasuk dalam teori etika, di mana individu atau kelompok bisnis bertanggung jawab untuk memenuhi tugas-tugas dalam kewarganegaraannya. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok bisnis harus menguntungkan seluruh masyarakat sekitarnya. Dengan kata lain, adanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Jika keseimbangan ini dapat dipertahankan, maka tanggung jawab sosial organisasi atau lembaga dapat dikatakan telah tercapai. Maka diperlukan adanya pembahasan lebih lanjut terkait penerapan dari etika manajemen dan tanggung jawab sosial, khususnya bagi aparatur sipil negara atau ASN yang bekerja pada instansi pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Fokus lokasi yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian adalah Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI yang saat ini berlokasi di Jakarta Utara. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok Jakarta Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 35 Tahun 2012
Dapat dijelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kedisiplinan, Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara telah melaksanakan penerapan integritas kinerja pegawai yang salah satunya dinilai dari tingkat kehadiran dan kedisiplinan dalam bekerja dengan menggunakan alat mesin biometrik dan presensi kehadiran pegawai. Adapun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara sebagai pelayan publik, selalu berusaha memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat sekitar, khususnya bagi para pengguna pelabuhan. Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara telah menerapkan dan melaksanakan etika manajemen dalam bekerja dan tanggung jawab sosial sebagai aparatur sipil negara atau ASN dalam bentuk kedisiplinan, di mana setiap pegawai atau karyawan serta pejabat pada Kantor Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok, Jakarta Utara patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Salah satunya dalam bentuk kedisiplinan, yang mana setiap pegawai wajib mengikuti apel pagi pada setiap hari Senin dan setiap hari tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Kementerian Perhubungan RI, serta surat keputusan kepala kantor atau surat edaran kepala kantor yang menyampaikan bahwa setiap pegawai diwajibkan ke kantor pada jam yang telah ditentukan. Apabila hal tersebut dilanggar, maka pegawai akan dikenakan sanksi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau kalimat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.